selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa selama sepekan ini Bapa. Kalau Engkau boleh memimpin kami, menyertai kami, menolong kami dengan sempurna sehingga kami ada hingga pada hari ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi nutrisi bagi tubuh rohani kami, sehingga roh kami Tuhan boleh terbangun, roh kami boleh menjadi hangat, roh kami boleh tumbuh menjadi roh yang kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di rumah maupun para pemirsa yang mengikuti tayangan ini Bapa. Urapi setiap kami, lawat setiap kami Bapa. Terima kasih, bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan sabda firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. 1 minggu sudah kita lewati dengan begitu baik, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan kita, bukan pula karena kesalehan kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena penyertaan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hingga pada hari ini. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Masih dalam
semangat dan suasana kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, dan setelah 40 hari dari kebangkitan Yesus, maka Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, seperti layaknya orang yang hendak berpisah, Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia juga menitipkan pesan penting kepada para murid-muridnya. Apa pesan penting terakhir Yesus kepada para murid-muridnya? Mari kita buka dan kita baca, kita simak bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara, dan saudara boleh membacanya bersama-sama dengan keluarga di kediaman masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah pesan dari Kristus sebelum dia terangkat ke surga untuk para muridnya, bahwa para muridnya akan diperlengkapi dengan Roh Kudus, dan para muridnya akan menjadi saksi Kristus baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus menyampaikan pesan terakhirnya kepada para murid-muridnya, Yesus pun terangkat naik ke surga. Naik ke atas awan-awan, disaksikan oleh para muridnya. Sementara murid-muridnya menyaksikan Yesus dengan melihat ke langit, tiba-tiba ada 2 orang berjubah putih, yaitu malaikat, yang menegur murid-murid Yesus dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, berita mengenai kenaikan Yesus ke surga ini bukan berita isapan jempol belaka. Ini bukan berita hoax, ini sungguh-sungguh terjadi, dan ini disaksikan oleh banyak orang dan juga murid-murid Yesus, dan terkonfirmasi oleh malaikat Tuhan. Saudara, saat ini kita berada dalam pengharapan bahwa kedatangannya kembali untuk menggenapi apa yang sudah pernah dia katakan kepada para muridnya, bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya dan membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika saat itu terjadi, maka tidak ada lagi perpisahan antara kita dengan Tuhan kita. So, mengapa Yesus naik atau kembali ke surga? Jawabannya sederhana, saudara-saudara, karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, dan dia datang ke dunia ini untuk menyelesaikan misinya. Begitu misinya sudah terselesaikan, sudah tuntas, maka dia kembali kepada Bapanya di surga dengan penuh kemenangan. Saat ini Yesus berada di surga, dan dia tetap aktif terhadap dunia dan keseluruhan kehidupan kita. Dan yang sedang dia lakukan adalah mempersiapkan tempat untuk saudara dan saya. Mempersiapkan tempat untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan problematika yang sering kali membuat kita khawatir, yang sering kali membuat kita takut, seperti yang terjadi saat-saat ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Dia sudah menjamin kehidupan kita. Ibrani 9 ayatnya yang ke-27 mengatakan bahwa setiap manusia pasti akan mati, dan kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita saat kehidupan yang sementara ini berakhir. Dan inilah bagian dari jaminan itu. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita, maka Dia sedang mempersiapkan masa depan kita, sehingga masa depan kita terjamin, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan kelangsungan kehidupan kita selanjutnya. Saudara, kita patut bersyukur, sebab kematian bukanlah akhir dari kehidupan kita. Kematian adalah cara Allah untuk membawa atau memindahkan kita dari dunia yang fana menuju surga yang baka. Kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita juga dapat dimaknai bahwa Yesus sudah menyediakan hal-hal surgawi untuk diwariskan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya dapat masuk ke rumah Bapa bukan karena usaha atau budi mereka sendiri, tetapi karena mewarisi apa yang sudah diwariskan Allah Bapa kepada Kristus Yesus, sehingga setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus mendapat bagian di dalam rumah Bapa. Jadi jelaslah sudah firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Selain menyediakan tempat untuk setiap kita, yang dilakukan Yesus selanjutnya adalah menurunkan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara-saudara, Yesus naik ke surga agar ibadah kita kepadanya lebih bermakna dan lebih bergairah. Sebab jika Yesus tidak naik ke surga, maka ibadah kita hanya terbatas pada ruang dan waktu di mana Yesus berada saja, sehingga yang mengetahui tentang Yesus dan karya-karyanya hanyalah orang-orang yang berada di sekitar itu saja. Tetapi dengan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diturunkan sehingga ibadah kita lebih bermakna, ibadah kita lebih bergairah, sebab dengan adanya Roh Kudus, ibadah kita tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Sebab sifat dari Roh Kudus adalah omnipresent atau maha hadir, sehingga lebih banyak orang tahu, bahkan seluruh dunia tahu tentang Yesus dan karya-karyanya. Dan melalui Roh Kudus, maka Roh Kudus juga akan membawa umat Tuhan kepada ibadah di dalam roh dan kebenaran. Dan keberadaan Roh Kudus juga untuk memperlengkapi umat Tuhan di dalam melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menjadikan semua bangsa muridnya, membaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta mengajarkan ajaran yang Kristus ajarkan.
Saat Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita di dalam seluruh kebenaran akan firman Tuhan. Karena sejatinya saudara-saudara, kita tidak dapat melakukan firman Tuhan secara benar tanpa Roh Kudus yang memberikan pengertiannya kepada kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita juga memiliki hati yang ilahi. Saudara, banyak orang yang berkata bahwa dia adalah orang yang beragama, tetapi hatinya jahat loh saudara-saudara. Ada orang yang mengaku beragama tetapi masih melakukan kejahatan mengatasnamakan agamanya. Namun ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita jadi memiliki hati yang ilahi, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang mau berkorban, hati yang mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kita, maka kita memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kita dorongan, memberikan kita gairah, memberikan kita semangat untuk terus maju dalam melayani Tuhan, walaupun ada banyak halangan dan rintangan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi mau kompromi terhadap dosa. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus menyucikan kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita tidak mau lagi melakukan dosa, sehingga kita tidak mau lagi kompromi terhadap dosa, sehingga kita mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, Yesus sudah menyelesaikan misi ilahinya di dunia dengan tuntas, dan saat ini Yesus memerintah sebagai Raja di surga mulia, dan Dia tetap aktif terhadap dunia dan keseluruhan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, hiduplah di dalam Dia yang memberikan kita keselamatan, dan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lakukan, lanjutkan misi Allah di dalam dunia, dan ketahuilah bahwa pekerjaan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Percayalah, Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada untuk selama-lamanya. So, jangan pernah berhenti mencari Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti untuk hidup dalam kekudusan, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mintalah pimpinan dari Roh Kudus agar Roh Kudus selalu memimpin kita dan menyertai kita saat dimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingatlah saudara, kita bukan siapa-siapa, kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa penyertaan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berdampak, dan Tuhan akan memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Demikianlah pesan firman Tuhan pada ibadah kenaikan Yesus ke surga. Saya terbatas dalam penyampaian, biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus yang akan menyempurnakannya dan menaruh dalam hati setiap kita, agar firman Tuhan pada kesempatan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, boleh mengubahkan seluruh kehidupan kita, dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada kesempatan di ibadah memperingati kenaikan-Mu ke surga Bapa. Kiranya firman-Mu ini Bapa boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami yang membawa kami pada perubahan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan dari hari lepas hari di dalam Engkau. Terima kasih Bapa kalau melalui firman-Mu Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Kami tidak mampu Tuhan melakukan banyak hal
Kami tidak mampu Tuhan melakukan setiap langkah kehidupan kami tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami seorang penolong, satu pribadi Tuhan, pribadi penolong yang memberikan kemampuan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan sukacita dan jalan-jalan-Mu yang ajaib. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur kalau kami Tuhan pada hari ini boleh ada untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah di tempat ini Bapa. Berkati setiap kami umat-umat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami Tuhan dan bukakan Tuhan kepada kami pengertian-pengertian akan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Bapa, karena kami membutuhkan pengurapan yang daripada-Mu, supaya kami juga lebih mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan segera datang untuk menjemput gereja-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu Tuhan terkhusus berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberikan ketetapan hati Tuhan, ketetapan iman Tuhan di dalam mengiring Engkau Bapa, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua Tuhan, Engkau dapati kami Tuhan tetap setia dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk pemirsa-Mu Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit, kelemahan tubuh Bapa, kiranya Kau memberikan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, pemirsa-Mu yang sedang berbeban berat, kiranya Kau memberikan kelegaan. Yang sedang menghadapi permasalahan Bapa, kiranya Kau memberikan jalan keluar yang terbaik yang daripada-Mu. Yang sedang bermalas-malasan Tuhan, Kau memberikan kerajinan. Kau mau gugah hati mereka Tuhan untuk lebih mencari Engkau Tuhan, karena saat ini Bapa kami membutuhkan pertolongan, kami membutuhkan pimpinan yang daripada-Mu Bapa dalam menghadapi situasi dan kondisi sulit saat ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan-Mu di mana-mana tempat, baik di kota maupun di pelosok desa Bapa. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk gereja lokal-Mu GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Kiranya melalui keberadaan gereja-gereja-Mu, kiranya melalui keberadaan hamba-hamba Tuhan-Mu Bapa, firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan dengan baik Bapa, sehingga boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Bapa, mulai dari pemerintahan dari yang terendah sampai yang tertinggi Bapa. Kiranya Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi yang daripada-Mu, sehingga mereka mampu memimpin bangsa dan negara ini dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami dan juga seluruh dunia Tuhan yang saat ini Tuhan sedang terjangkit virus corona Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau kondusifkan keadaannya, Engkau mau kembalikan seperti sedia kala Bapa, sehingga masyarakat boleh kembali kepada aktivitasnya seperti semula. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk para tim medis sebagai garda terdepan. Kami juga berdoa untuk TNI Polri Tuhan, juga pihak-pihak terkait Tuhan dalam mengentaskan wabah virus corona ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan ekstra, kesabaran yang daripada-Mu saja Bapa, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik untuk menolong para pasien Tuhan yang terjangkit virus corona Bapa, sehingga para pasien ini Tuhan boleh sembuh, boleh kembali kepada keluarga mereka masing-masing dan boleh kembali beraktivitas Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah-Mu pada kesempatan hari ini, kalau Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapa, kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, mulai daripada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.
kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.